Halo semuanya, sobat trainer, selamat datang di channel Amos Belajar Digital Marketing gratis di sini aja. Apa kabarnya semua teman-teman? Sudahkah Anda makan hari ini? Sudahkah Anda bahagia hari ini? Saya rasa Anda cukup bahagia hari ini. Dan buat teman-teman yang masuk ke dalam video ini, yang menonton video ini pasti memiliki tujuan, yaitu ingin belajar bersama-sama secara gratis. Tentu saja kenapa saya memberikan video-video gratis ini, karena saya ingin membagikan seluruh pengetahuan saya yang saya punya di dalam dunia digital marketing. Perlu kamu ketahui bahwa dunia digital marketing itu sangat luas banget teman-teman. Itu tidak hanya sekadar seperti ini saja. Bahkan di dalam konsep dunia digital marketing itu sendiri, metode-metodenya itu banyak banget. Ya kan, ada pemetaan aplikasinya itu juga cukup banyak. Jadi tidak ada suatu ilmu yang statis ya. Statis itu dalam arti paten gitu. Ya udah seperti ini aja. Nggak bisa seperti itu. Buktinya aja Google aja terus berevolusi ya, artinya mengembangkan algoritmanya, termasuk juga YouTube ya. Kita juga ingin memonetize YouTube ini juga berkembang terus algoritmanya. Jadi apapun itu terus berkembang, bahkan ilmu sendiri itu berkembang juga ya. Mungkin 50 tahun ke depan ilmu copywriting ini juga akan berubah, berevolusi seperti apa lagi gitu kan. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti jejak belajar digital marketing secara gratis bersama Amos, silakan subscribe, like, komentar, dan share. Silakan kamu komentar apa kesan yang kamu dapatkan dari sini. Nanti komentar terbaik akan saya berikan bonus pulsa 100.000 buat kamu, sebanyak 3 orang. Nah, oke. Saya akan informasikan terlebih dahulu untuk mulai materi kita. Kita akan informasikan. Nah, di sini ketika Anda buka mahirclosing.com ya, mahirclosing.com, tolong editor di zoom ya. Di sini ada berbagai macam materi ya. Pertama ada jago nulis artikel dengan metode 3 langkah kilat banjir orderan, yaitu yang di sini. Lalu ada belajar hypnoselling ya kan, pengusaha online pemula siap taruh modal HP Android. Nah, di sini materinya ada 500.000, ada yang 199.000, ada yang 1 juta ya. Dan ini materi-materi saya dan tim saya yang membuat. Nah, bila kamu setuju dan mau ingin membeli produk ini, produk kursus ini, kursus online ini, kamu tidak perlu datang di sini, artinya kamu tinggal belajar dari jauh. Private kursusnya kita adakan secara online. Silakan hubungi di 0812-8603-9985 di nomor yang di atas ini ya. Tolong editor dimunculkan nomor teleponnya, atau email ke kami di jasaamos@gmail.com kalau kamu pengen bergabung di materi kursus-kursus ini. Dan banyak orang yang seperti teman saya yang belajar digital marketing dan mereka bergabung di metode belajar hypnoselling, mereka merasakan perubahan yang terjadi. Karena apa? Belajar hypnoselling untuk melakukan penawaran produk sebagai sales marketing atau bahkan manajer marketing itu suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk di era zaman sekarang. Karena era zaman sekarang itu kan era kolaborasi dan persaingan ya. Kita harus memiliki komunikasi yang bagus ya, interactive communication, supaya bisa masuk apa yang kita ucapkan kepada calon konsumen kita, sehingga calon konsumen kita bisa setuju dan membeli produk kita. Nah teman-teman, silakan buka di situs mahirclosing.com ya. Oke, don't forget for it. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi copywriting lagi nih. Kenapa saya akan bahas terus copywriting secara detail? Saya bahas karena ilmu copywriting itu berkaitan dengan ilmu hypnoselling. Copywriting itu hanya sebagian berapa persen dari hypnoselling ya. Balik lagi, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita katakan itu tentu berbeda. Ingat baik-baik, apa yang kita ucapkan dari mulut dengan apa yang kita tulis dari sebuah tangan itu berbeda, ya kan? Seringkali orang salah dalam berbicara, salah dalam mengucapkan. Yaitu kenapa ada orang yang jago dalam chatting lewat WA, SMS ya kan? Kayak netizen tuh biasanya kan galak tuh kalau dari SMS, tapi pas ketemu langsung jiper. Nah, itu mengapa sebuah kalimat dalam tulisan dan sebuah kalimat yang diletupkan dalam sebuah bahasa mulut ini itu tentu berbeda pengeluarannya. Ya, semuanya itu diperintah oleh otak kita. Nah, dalam ilmu copywriting itu sangat luas banget ya, karena berbagai macam, kalau kita perintilin detailnya itu banyak banget. Frasa-frasa kalimatnya itu sungguh banyak, yang memang frasa kalimat itu bisa menimbulkan rasa tidak bosan kepada calon konsumen kamu, sehingga calon konsumen kamu merasa produk kamu adalah produk yang terbaik, merasa produk kamu adalah produk yang terbaru, merasa produk kamu adalah trust, terpercaya, rekomend, segala macam gitu ya. Nah, di sini saya bagikan kepada kamu 21 headline yang dapat merangsang pikiran calon pembeli kamu sampai dia akan melakukan pembelian
ya, sampai dia kebelet dengan apa yang Anda tawarkan. Ya gimana sih rasanya kalau orang kebelet pengen pipis, nggak ada toleransi lagi mereka untuk tidak pergi ke kamar mandi, pasti mereka akan pergi ke kamar mandi. Nah, kita buat bagaimana caranya konsumen tersebut bisa kebelet ya, sehingga dia terangsang ya. Terangsang itu merasakan pengen membeli gitu, membeli produk ini. Gimana sih rasanya kalau terangsang? Wede. Nah, enggak sampai situ ya. Itu hanya bercanda-bercanda aja, oke? Nah, buat kamu jangan lupa subscribe ya, like, komentar, dan nyalain loncengnya. Oke, kita akan bahas apa itu headline. Dimulai dari berita-berita koran yang sering banget kita lihat ya tentang headline itu sendiri. Kita sering lihat berita koran di Kompas ya kan, terus berita koran di Pos Kota. Pasti headline dan judul-judulnya itu sangat greget banget ya, sehingga kita penasaran pengen baca gitu ya kan. Misalnya 23 contoh headline yang ini misalnya yang memancing perasa penasaran. 50 wanita diperkosa sama dengan satu pria gitu ya. Nah, itu kan akan membuat orang penasaran ya gitu. Tapi banyak headline itu yang hoax ya. Hoax dalam arti itu judulnya tidak sinkron dengan isinya gitu. Judulnya apa, isinya apa. Nah, headline sekarang tuh begitu-begitu modelnya. Nah, alangkah baiknya adalah boleh kita pakai headline yang mengandung unsur clickbait atau merangsang pikiran konsumen, tapi judulnya jangan lepas dari situ ya kan. Karena penggunaan headline yang salah-salah atau penggunaan headline yang sembarangan akan menciptakan rasa ya ketidakpercayaan konsumen. Jadi ketika kamu membuat headline pertama sekali atau 5 kali, mungkin orang akan semakin penasaran pengen baca promosi kamu. Tetapi selanjutnya besok-besok kamu melakukan postingan menggunakan headline yang seperti itu, pasti postingan kamu tidak akan mereka klik atau bahkan tidak akan mereka baca. Itu bahayanya kalau kamu membuat headline sembarangan. Ya karena kamu menimbun hal yang negatif, hasilnya juga negatif, nggak mungkin yang positif teman-teman. Oke? Nah, seringkali media berita itu membuat headline yang greget ya kan. Nah, kalau misalnya di koran mungkin kita bisa pantau lah headline-nya itu bagus-bagus ya. Tapi kalau di dalam sebuah situs berita, bahkan headline itu banyak yang ngaco ya kan. Nah, headline itu sendiri seringkali digunakan untuk promosi ya kan, untuk informasi. Pertama promosi, kedua informasi. Nah, yang kita butuhkan adalah kalimat headline untuk promosi. Nah, sebelumnya itu kalau kamu belum tahu headline itu apa, headline itu adalah judul promosi kamu. Itu headline ya. Kamu ingin melakukan penjualan apa, harus ada judulnya kan. Misalnya ini dia ya kan, Jelly Gamat terbaik di tahun 2020 gitu kan. Ini dia alasan kenapa Anda membeli Jelly Gamat ya kan. Ini dia alasan kenapa Anda harus memiliki produk ini. Ini dia alasan kenapa Anda harus memiliki seperti ini gitu ya. Nah, menurut Steve Jobs ya, tolong dimunculkan Steve Jobs itu ya kan, orang yang mempresentasikan Apple ya kan, sehingga Apple itu booming ya. Kenapa Steve Jobs bisa mempresentasikan dan diterima market Apple itu di seluruh dunia? Karena 70% materi yang dibagikan adalah sifatnya headline. Dia nggak ada tuh kalimat-kalimat kontennya gitu. 70% headline dan sisanya adalah 30% visual presentasi. Jadi presentasinya itu seperti ini. Ya, kalau misal presentasi, Anda bisa melihat presentasi saya. Nah, ini saya sudah headline nih namanya nih. Presentasi berbasis headline. Lalu sisanya visual. Ini kan visual nih. Visual itu gambar, objek. Nah, itu visual. Jadi kalau Anda bandingkan dengan metode-metode presentasi zaman-zaman dulu yang memang tulisannya banyak banget ya, terus membosankan dan jenuh lah untuk kita lihat. Nah, itulah penggunaan headline yang sederhana-sederhana saja melibatkan visual konten itu akan menciptakan rasa ketidakbosanan. Ingat, rasa ketidakbosanan, bukan rasa yang belum pernah ada. Oke, ini obat ganteng buat lo bisa sukses nih teman-teman. Ternyata 88% orang penasaran karena headline, bukan karena produknya. Karena headline-nya dulu, ya karena mereka nggak tahu produknya apa kan. Anda bayangkan Anda misalnya posting promosi di Facebook, apa yang pertama kali orang baca atau orang lihat? Pasti headline-nya, bukan produknya. Mereka akan melihat dan penasaran dari judulnya tersebut, teman-teman, bukan produknya gitu ya. Jadi 88% orang menurut subconscious mind atau bahasa alam bawah sadar, alam bawah pikiran, orang akan penasaran dengan apa yang ditulis dalam sebuah judul. Nah, itulah kita buat headline copywriting yang bagus, yang baik, yang bisa ngena ke dalam pikiran konsumen kamu. Nah, kalau saya kasih contoh, di sini ada banyak banget headline ya. Pertama, di SEO 101 cara membuat website eksis di halaman depan Google. Oke, udah biasa lah. Terus sukses berikan di Google Ads. Udah biasa lah, headline-nya kurang greget ya. 3, kuasai teknik storytelling and creative writing untuk non-fiksi. Biasa lah.
Copywriting, trik merangkai kata untuk tingkatkan penjualan, ya kan? Ya lumayan ya. Terus laris manis berjualan di e-commerce, biasalah. Cara dapat penghasilan melalui blog, biasalah. Di sini ada 2 jam pahami digital marketing untuk memulai bisnis Anda. Kalau Anda perhatikan baik-baik, mana yang paling bagus? Artinya Anda semakin penasaran pada judul yang mana? Coba Anda pilih. Entah yang pertama ini, atau yang kedua ini, atau yang ketiga ini, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Nah, Anda penasaran pada judul yang mana nih, teman-teman? Ya. Kalau saya pribadi, saya penasaran pertama sama judul yang ini. 2 jam pahami digital marketing untuk memulai bisnis Anda. Saya berpikir 2 jam itu waktu yang tidak lama bagi kita gitu kan. Tidak menghabiskan waktu yang lama. Cuman belajar 2 jam sudah bisa pandai berpromosi bisnis gitu ya. Cuman 2 jam gitu ya. Nah, kalau yang sukses berdirikan di Google Ads sudah biasa gitu ya. Trik di sini nih, copywriting trik merangkai kata untuk tingkatkan penjualan. Nah, ini lumayan ya kan? Nah, jadi itulah headline ya. Terserah, mungkin setiap orang tuh bebas ya. Cuman kalau saya sih yang 2 jam ini, mungkin teman-teman yang mungkin misalnya saya lebih suka headline yang ini nih. Coba silakan tulis di komentar. Kita sama-sama belajar. Nanti komentar siapa yang paling banyak, misalnya saya milih yang cara dapat penghasilan melalui blog gitu. Saya kenanya dalam pikiran saya ini. Ya kan, kita voting mana yang paling banyak komentarnya, itulah headline yang berhasil gitu. Jadi di voting aja, bukan menurut saya saja atau bukan menurut kamu saja. Kita voting sama-sama, silakan komentar, kita belajar sama-sama di sini aja. Oke, di sini ada kata-kata perangsang headline ya, kata-katanya nih. Nah, biasanya kalau headline itu gunakan kalimat-kalimat pertama itu penting. Kita harus katakan penting nih, produk ini penting nih. Produk penting ini bisa Anda dapatkan hanya dengan cara gitu kan. Penting, cepetan nih. Cepetan kamu bisa kehabisan gitu kan. Buruan, ayo nanti kamu kehabisan. Nah, menarik. Misalnya judul yang dengan menarik apa nih contohnya? Ada hanya, ada cuma, akhirnya misalnya kalau dari akhirnya kayak gini. Judul yang headline yang mencakup kata akhirnya. Misalnya, akhirnya saya menemukan produk ini bisa menguruskan perut saya gitu kan. Waduh, jadi kayak setiap ada masalah akhirnya kan tuntas gitu, ada conclusion-nya gitu, ada kesimpulannya gitu. Ini caranya udah terlalu biasa ya kan. Baru sekarang terbatas. Nah, terbatas ini paling banyak sering dicari, sering dibuat orang. Terbatas 3 pembeli pertama gitu ya. Nih, kalau misalnya kamu lihat di sini ada video rekomendasi tutorial copywriting sebelumnya, silakan kamu klik yang di tanda seru di atas ini. Tolong editor dimunculin ya. Oke? Terima kasih editor Aris ya yang selalu edit video saya. Tepuk tangan dong buat editor kita. Nah, terus jitu. Nah, biasanya kan trik jitu, rahasia jitu. Nah, kan itu judulnya ya. Lebih ya kan. Misalnya inilah kelebihan produk ini. Praktis. Ternyata produk ini praktis. Anda. Nah, selalu katakan Anda. Karena Anda itu adalah kalimat alam bawah sadar. Kalau misalnya kamu terlalu menuduh, Anda itu general, formal. Anda, ya kan, Anda, kami, kita gitu ya. Pengumuman, perhatian. Ternyata perhatian semuanya bahwa produk ini misalnya sisa stok tinggal segini. Perkenalkan produk ini dari Unilever gitu. Dicari mobil ini. Spesial hanya untuk Anda atau hanya untuk kamu. Boleh juga pakai kata kamu. Tapi yang paling bagus untuk Anda, spesial untuk Anda yang beruntung ya kan dalam 2 jam pertama ini untuk mendapatkan produk ini gitu misalnya. Segera dapatkan produk ini sebelum Anda kehabisan dan Anda akan menyesal. Nah, jadi kalau Anda buat judul-judul yang benar-benar greget, itu pasti customer kamu akan penasaran dari judul itu. Setelah dia penasaran, dia pasti akan membaca. Setelah dia membaca, dia akan tertarik yang ketiganya. Setelah dia tertarik, dia akan melakukan take action. Dia akan nanya dulu nih, kepo nih. Setelah kepo, dia akan mencari tahu. Setelah dia mencari tahu, dia akan langsung membeli. Gitu ya prosesnya. Jadi step by step itu tertata dengan rapi sehingga kamu tidak kesulitan dalam mempromosikan produk dalam digital marketing, dalam promosi online, melalui promosi Facebook, Instagram atau apapun platform yang Anda gunakan. Nah, itulah kata-kata perangsangnya. Silakan Anda catat, silakan Anda screenshot, silakan Anda gunakan kata-kata ini adalah ramuan ajaib, yaitu kata-kata ajaib untuk merangsang pikiran calon konsumen kamu. Kita next lagi, ya kan, kalimat headline perangsang gitu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat headline yang bisa merangsang calon konsumen kamu. Pertama, 10 alasan mengapa Anda harus membeli produk ini gitu kan. Siapa lagi nih yang membutuhkan produk ini? Karena produk akan habis gitu. Jangan sampai Anda kehabisan dan Anda akan menjadi menyesal. Kini sudah hadir produk yang dinantikan sejuta umat gitu misalnya. Bayangkan kalau Anda bisa membeli produk ini dan Anda bisa tubuh Anda bisa kurus gitu kan gitu. Nah, terus
Gimana caranya mendapatkan produk ini, ya kan? Misalnya produk ini sulit untuk didapatkan. Nah, itu cocok banget untuk menggunakan headline yang rasanya menggunakan gimana caranya. Inilah 10 alasan kenapa memilih produk ini gitu. Kasih tahu alasannya. Inilah rahasianya gitu-gitu ya. Itu kalimat headline perangsang. Gunakan kalimat ini yang sudah saya kombinasikan buat kamu sehingga kamu tinggal pakai aja gitu kan. Enak banget ya tinggal pakai doang gitu. Warning. Nah, bahayanya perhatikan baik-baik dan dengarkan baik-baik. Bahayanya kalau konsumen kamu itu merasa bahwa produk kamu itu mereka merasa ini nggak peduli, saya nggak peduli dengan apa yang kamu tawarkan. Itu kata customer kamu, gue nggak peduli bos dengan yang lo tawarkan, misalnya kayak gitu kan. Terus dia merasa, bodo amat lah, apa untungnya buat gue nggak berasa beruntung beli produk lo, misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi jadi kamu tuh harus berikan apa ya, kalau sudah konsumen kamu merasa dia nggak peduli, dia bodo amat, lalu apa untungnya buat dia gitu kan. Ketiga hal ini adalah suatu hal yang bahaya. Jadi sering banget orang tuh menjual produk dia kurang greget dalam menciptakan konten dan memberikan konsep yang bagus sehingga orang customer-nya akan merasa nggak peduli, bodo amat dan apa untungnya gitu. Nah, inilah solusinya buat kamu. Oke, subscribe dulu. Kalau nggak akan saya kasih tahu nih. 5 detik saya tunggu nih dari sekarang. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya sumpahin cepat masuk surga dan kaya raya. Ya, saya sumpahin loh masuk surga dan kaya raya. Nah, mengapa kita memberikan alasan kepada produk kita? Pertama, alasan itu akan memberikan suatu manfaat ya gitu ya. Alasan itu memberikan suatu manfaat. Kedua, alasan itu akan membayar jiwa kritis ya. Jiwa kritis artinya jiwa yang selalu bertanya-tanya, yang mempertanyakan produk ini ya. Terus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ya kan, yang belum tentu bisa yang butuh alasan gitu kan. Menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu kita harus berikan sebuah alasan. Misalnya gini, 10 alasan kenapa Anda harus membeli produk ini, atau harus membeli produk ini, atau harus memiliki produk ini. Alasan kenapa produk ini wajib Anda miliki. Ini dia pentingnya untuk Anda coba, ya kan? Anda jelasin semakin banyak konten yang bagus yang memberikan sebuah alasan, maka konsumen kamu akan merasa nyaman gitu. Kita buat nyaman dulu dong. Kita misalnya kalau nembak cewek bilang, "Hai, aku suka sama kamu." Lalu kamu suka sama dia tanpa ada alasan, ya nggak diterima. Kita buat dulu nyaman gitu, ya kan? Ada drama-dramanya. Nah, yang keempat, ini alasan mengapa Anda harus bergabung menjadi member kami gitu kan? Nah, ini sering banget kita temuin. Nah, ini seperti ini yang terakhir nih. Selain alasan ini, misalnya Anda sudah jelaskan sebuah alasan panjang, Anda jelaskan, ada lagi alasan lain kenapa Anda tidak membeli produk ini. Jadi kita sebutkan alasan-alasan orang yang tidak membeli produk ini. Mungkin produk ini terlalu mahal, produk ini terlalu jelek, produk ini terlalu ini. Nah, inikah alasan-alasan Anda? Nah, setelah Anda sebutkan alasan-alasan mereka, karena produk ini mahal ya? Ya, produk ini mahal karena menyesuaikan dengan kualitasnya. Karena produk ini jelek ya? Jelek menurut apa dibandingkan dengan yang mana jeleknya? Jadi Anda harus sebutkan juga misalnya alasan buruknya, lalu klarifikasi dengan alasan yang positif. Produk ini mahal karena produk ini jelek dibandingkan dengan apa, ya kan? Produk ini tidak layak karena apa, gitu. Ya kan? Kita sebutin gitu dan klarifikasi sehingga penawaran kamu bisa semakin kena ke dalam hati konsumen kamu. Nah, itulah tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Silakan diulang-ulang dan video ini supaya kamu semakin mengerti. Jangan lupa share, like, komentar, dan subscribe supaya saya tetap semangat untuk membuat video ini dan membangun channel edukasi belajar digital marketing gratis di sini bersama Amos. See you.